Selamat datang di Tanda Dunia. Di sini, kita menggali inspirasi dari cerita-cerita yang menggugah hati, mengupas sejarah yang penuh makna, dan menemukan motivasi untuk setiap langkah hidup kita. Dari masa lalu hingga masa kini, setiap kisah adalah jejak. Dan setiap jejak adalah tanda. Mari kita temukan makna di setiap tanda dunia. Enzo Ferrari lahir pada 20 Februari 1898 di Modena, Italia. Ayahnya, Alfredo Ferrari, menjalankan bisnis manufaktur komponen logam untuk kereta api negara. Sebagai anak, Enzo lebih suka kegiatan di luar ruangan dan bercita-cita menjadi penyanyi opera, penulis olahraga, dan pembalap. Pada awal 1900-an, balapan mobil mulai populer di Eropa. Setelah Perang Dunia Pertama, Enzo bekerja di Fiat di Turin. Ia kemudian mendirikan tim balap Scuderia Ferrari yang bekerja sama dengan Alfa Romeo. Scuderia Ferrari meraih kemenangan pertamanya di Mil Miglia 1933 dengan Tazio Nuvolari sebagai pembalap. Pada 1938, Alfa Romeo mengambil alih penuh kendali Scuderia Ferrari. Ferrari kemudian mendirikan perusahaannya sendiri, Auto Avio Costruzioni, untuk memasok suku cadang pesawat. Ia juga mulai membangun mobil balap sendiri dengan merek AAC. Setelah Perang Dunia Kedua, Ferrari mulai memproduksi mobil sport dengan merek Ferrari. Tim balapnya meraih kemenangan pertama di ajang internasional besar pada Targa Florio 1948. Ferrari kemudian menjadi salah satu tim tersukses dalam sejarah balap mobil. Pada 1950-an, Ferrari mulai berkompetisi di Formula 1. Mereka meraih gelar juara dunia pertama pada 1961 dengan Phil Hill sebagai pembalap. Namun, kemenangan itu ternoda oleh kecelakaan fatal Wolfgang von Trips di IP Italia. Meskipun mengalami pasang surut di lintasan balap, bisnis mobil jalan raya Ferrari berkembang pesat. Banyak bangsawan dan orang kaya membeli mobil Ferrari langsung dari Enzo di Maranello. Pada 1970-an, Ferrari mengalami krisis di F1. Mereka kemudian merekrut Niki Lauda sebagai pembalap utama. Di bawah kepemimpinan Luca di Montezemolo, Ferrari kembali meraih kesuksesan dengan Lauda menjuarai F1 pada 1975. Namun, hubungan Lauda dan Ferrari memburuk setelah kecelakaan hebat Lauda di Nürburgring 1976. Meski begitu, Lauda tetap bertahan dan memenangkan gelar juara dunia lagi untuk Ferrari pada 1977. Selama karirnya, Enzo Ferrari dikenal sebagai pemimpin yang keras dan berorientasi pada kemenangan. Ia membangun Ferrari menjadi salah satu merek paling bernilai di dunia. Namun, ada juga yang menganggapnya sebagai sosok yang kejam karena rela mengorbankan keselamatan pembalapnya demi kemenangan. Enzo Ferrari meninggal pada 1988 di usia 90 tahun. Namun, warisannya terus hidup melalui tim balap dan mobil sport Ferrari yang tetap menjadi ikon dalam dunia otomotif hingga saat ini. Kisah hidupnya penuh dengan pencapaian luar biasa, kontroversi, dan dedikasi total pada dunia balap mobil. Secara keseluruhan, Enzo Ferrari adalah sosok kompleks yang memiliki dampak besar dalam sejarah otomotif. Ia berhasil membangun salah satu merek mobil paling ikonik dan tim balap paling sukses sepanjang masa. Meski kontroversial, visi dan ambisinya telah membentuk industri mobil sport dan balap selama puluhan tahun. Pada masa mudanya, Ferrari juga sempat terjun ke dunia balap sebagai pembalap. Namun, setelah kematian ayahnya dan adiknya akibat pandemi flu Spanyol, Enzo memutuskan untuk berhenti dari jalur ini dan fokus membangun karir di bidang mekanik dan otomotif. Setelah bekerja di Fiat, Ferrari menemukan kesempatan besar ketika bergabung dengan Alfa Romeo. Di sini, ia memperkuat posisi Scuderia Ferrari sebagai salah satu tim balap terkuat di Italia. Ferrari tidak hanya dikenal sebagai pengusaha yang sukses, tetapi juga seorang visioner yang mampu melihat potensi besar dalam balapan dan mobil sport. Ia percaya bahwa balapan adalah cara terbaik untuk mengembangkan teknologi otomotif dan meningkatkan kualitas produk yang ia tawarkan. Prinsip ini menjadi dasar bagi semua inovasi yang diciptakan oleh Ferrari, baik dalam tim balap maupun dalam produksi mobil-mobil mewahnya. Dalam perjalanan karirnya, Ferrari menghadapi berbagai tantangan, termasuk kekalahan dalam balapan, kemunduran bisnis, hingga perbedaan pendapat dengan beberapa pembalap bintang. Salah satu insiden paling terkenal adalah perselisihannya dengan pembalap Stirling Moss dan Niki Lauda, yang keduanya pernah membela Ferrari di lintasan balap. Perselisihan dengan Lauda, khususnya,
Menjadi sorotan dunia ketika Ferrari tampaknya tidak mendukung Lauda sepenuhnya setelah kecelakaan besar yang hampir merenggut nyawa sang pembalap. Di luar dunia balap, Ferrari juga dikenal memiliki gaya hidup yang sederhana meski kekayaannya terus bertambah. Ia lebih memilih menghabiskan waktu di pabrik dan sirkuit balap daripada bersosialisasi di kalangan jet set. Dedikasinya terhadap dunia balap dan merek Ferrari membuatnya dihormati oleh banyak orang, meski beberapa orang menganggapnya terlalu keras kepala dan ambisius. Setelah kematiannya, Ferrari tetap menjadi nama besar di dunia otomotif. Tim balap Ferrari terus berkompetisi di Formula 1 dan meraih kesuksesan di berbagai ajang internasional. Mobil-mobil Ferrari juga tetap menjadi simbol kemewahan, kekuatan, dan kecepatan, dicintai oleh para kolektor dan penggemar mobil di seluruh dunia. Kisah hidup Enzo Ferrari adalah contoh sempurna tentang bagaimana visi, dedikasi, dan kerja keras dapat membawa seseorang mencapai puncak kesuksesan, meskipun jalan yang ditempuh penuh tantangan. Hingga kini, Ferrari tetap menjadi nama yang identik dengan kualitas, inovasi, dan prestasi dalam dunia balap dan otomotif.